Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Namun lebih dahulu kita menyerahkan hidup kita melalui doa untuk mendapatkan suatu pertolongan dari Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk dapat memahami firman hari ini, agar kami sungguh-sungguh dapat mengerti dan percaya akan firman-Mu yang dapat menolong hidup kami di dalam segala hal yang akan kami lakukan untuk hari ini. Berfirmanlah bagi kami sekalian, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Selasa 4 Juli 2023 tertulis di dalam Markus 8 ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita kritisi dari perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu membicarakan tentang nyawa yang merupakan sesuatu bagian kehidupan manusia yang selalu menakutkan apabila dia kehilangan yang disebut nyawa. Karena secara manusiawi pasti orang berpikir kalau dia kehilangan nyawa, pasti dia berhenti dalam segala hal dalam hidupnya. Hidupnya sudah selesai dari tengah-tengah dunia ini. Namun saudara-saudara yang kekasih, dalam ayat ini justru Yesus mengatakan, barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Mengapa hal ini dikatakan Tuhan Yesus dalam diri atau kehidupan orang-orang yang percaya seperti kepada para murid? Karena Yesus mengingatkan bahwasanya banyak perhitungan dari manusia hanya soal hidup dan yang mati, atau disebut dengan dia berhenti hidupnya dari dunia ini atau berlanjut hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Tapi saudara-saudara yang kekasih, Yesus tidak mengatakan persoalan hidup manusia bukan hanya di dunia ini, tetapi persoalan yang paling terpenting bagaimana dia hidup setelah dia selesai dari perjalanan hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Dengan kata lain, saudara-saudara yang kekasih, kalau dia hanya berorientasi kepada nyawanya untuk hidup dalam dunia ini, dengan cara bagaimana dia selalu melakukan dalam upaya secara manusiawi atau secara duniawi supaya dia tetap langgeng hidup dalam dunia ini, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ketika dia selesai dari dunia ini. Dan untuk itulah Yesus mengatakan bahwasan dua hal yang akan harus dipikirkan atau diimani dalam hidup manusia. Cepat atau lambat kita akan mengalami semua akan kematian, atau kita akan kehilangan apa yang disebut dengan nyawa dalam arti perjalanan dunia ini. Namun saudara-saudara yang diinginkan oleh Tuhan dalam hal ini, bagaimana melalui kesetiaan kita, melalui iman kita oleh karena kebenaran daripada Tuhan, atau oleh karena Injil yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, itulah adalah merupakan jaminan bahwa hidup kita akan hidup kekal sampai selama-lamanya setelah kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Bukan berarti saudara-saudara yang kekasih, kalau kita menyatakan suatu kebenaran akan Injil Tuhan atau kebenaran daripada yang dikatakan Tuhan Yesus, kita akan kehilangan nyawa kita. Karena nyawa adalah ditentukan oleh Tuhan itu sendiri dalam hidup kita. Karena dialah pemilik
nyawa dan hidup kita seluruh yang ada dalam hidup kita. Marilah kita berorientasi bagaimana kita untuk percaya dan melakukan apa yang dikatakan Tuhan dan menegakkan kebenaran daripada Tuhan. Dan itulah memberikan kehidupan yang terus-menerus di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang Engkau berikan saat ini. Supaya kami jangan menjadi takut dan gentar dan khawatir menghadapi apapun di dalam hidup kami. Kami mengetahui ya Tuhan, segala sesuatu hidup kami adalah ditentukan oleh Engkau. Tetapi biarlah roh-Mu ya Tuhan bekerja. Selama kami dapat hidup, kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Melakukan kebenaran yang daripada Tuhan. Supaya ya Tuhan kami percaya bahwasanya hidup kami selalu berlanjut di dalam kehidupan yang kekal yang Engkau sediakan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.